Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di perkuliahan Fisika Dasar 2, dan untuk pertemuan ke-10 kali ini kita akan membahas materi mengenai kemagnetan. Jadi saya kira kalian juga sudah familiar ya dengan kata magnet ini. Jadi sebenarnya sejarah kemagnetan itu dimulai sudah dari ribuan tahun yang lalu. Jadi ada sebuah wilayah Asia kecil yang dikenal sebagai Magnesia ya, Magnesia. Jadi wilayah kecil, wilayah Asia kecil yang dikenal sebagai Magnesia. Nah, di situ dia ditemukan batu yang bisa saling menarik satu sama lainnya. Nah, batuan itu kemudian disebut magnet karena menurut tempat mereka ditemukan ya, dari kata tempat mereka ditemukan magnesia, jadi dikatakan magnet. Nah, barulah pada sekitar abad ke-19 itu terlihat bahwa magnet dan listrik itu terkait erat. Jadi sebuah penemuan yang penting ditemukan itu bahwa arus listrik ternyata menghasilkan efek magnetik. Nah, kita katakan adanya medan magnet ya, seperti yang dilakukan magnet. Jadi semua jenis perangkat praktis itu perangkat yang ada di sekitar kita, kebanyakan itu dia tergantung pada kemagnetan. Jadi mulai dari kompas hingga motor ya, motor listrik. Terus ada juga pengeras suara, memori komputer, dan generator listrik. Itu semua berkaitan dengan kemagnetan. Oke. Ini ya, magnet dan medan magnet. Nah, kalau kalian mungkin pernah mengamati magnet yang menarik klip kertas atau paku atau benda-benda lainnya yang terbuat dari besi. Jadi setiap magnet, apakah itu dalam bentuk batang atau ladam ya, dia itu punya dua ujung. Dia punya dua ujung atau muka yang disebut dengan kutub, di mana efek magnetiknya itu yang paling kuat. Jadi setiap magnet dia itu punya dua kutub, di mana efek magnetiknya itu dia yang paling kuat, kutub itu. Jadi jika magnet batang yang tergantung pada sebuah benang halus ya, jadi kalau ada sebuah magnet batang, dia tergantung pada sebuah magnet halus, jadi ini magnet ya, sebuah magnet batang yang tergantung pada sebuah benang halus, terlihat bahwa satu kutub magnet itu akan selalu menunjuk ke arah utara. Jadi salah satu kutub magnetnya itu akan selalu menunjuk ke arah utara. Jadi sebenarnya tidak diketahui pasti kapan fakta ini ditemukan, akan tetapi diketahui bahwa masyarakat Cina itu menggunakan hal tersebut sebagai alat bantu navigasi mulai abad ke-19 dan mungkin sebelumnya. Nah, ini adalah prinsip kerja kompas ya yang dia maksud. Nah, sebuah jarum kompas itu hanyalah sebuah magnet batang yang didukung di pusat gravitasinya. Nah, sehingga dia dapat berputar bebas. Nah, kutub magnet yang tergantung bebas yang mengarah ke utara geografis itu disebut kutub utara magnet. Nah, kutub lainnya itu mengarah menuju ke selatan, dia disebut dengan kutub selatan. Nah, seringkali juga kita amati ketika dua magnet itu didekatkan satu sama lain, masing-masing itu memberikan gaya kepada yang lainnya. Jadi, misalkan magnet ini ya didekatkan dengan ini seperti ini. Jadi ada magnet yang didekatkan. Nah, ini kalau dia kutubnya berlawanan, dia akan tarik menarik. Kalau dia kutubnya sama, dia akan tolak menolak. Jadi gayanya itu dapat berupa menarik atau menolak, dan dirasakan bahkan ketika magnet itu tidak bersentuhan. Jadi walaupun dia tidak bersentuhan itu dapat dirasakan. Nah,
Kalau kutub utara satu magnet batang di bawah dekat kutub utara magnet kedua, nah gaya yang timbul itu adalah saling menolak. Jadi kalau dia saling kutubnya bersamaan didekatkan, nah dia itu akan saling tolak menolak. Nah kalau kutub utara magnet yang satu di bawah dekat kutub selatan magnet yang lain, jadi kalau dua buah magnet yang kutubnya berbeda didekatkan, itu akan timbul gaya tarik-menarik. Jadi hasil ini ditunjukkan pada gambar di samping ya, ini yang seperti ini. Nah, jadi ada kutub sejenis, kalau kutub sejenisnya itu saling menolak, dan kutub tidak sejenis itu saling menarik. Nah, tapi jangan sampai kalian mencampur adukan kutub magnet dengan muatan listrik ya. Kalaupun kutub magnet itu ada yang utara selatan, terus muatan listrik ada juga positif negatif, dan di muatan listrik juga ada yang ada gaya kolom ya, dia tarik menarik dan tolak menolak. Tapi jangan sampai dia kalian mencampur adukan kutub magnet dengan muatan listrik, karena mereka itu sangat berbeda. Nah, salah satu perbedaan penting itu bahwa muatan listrik positif atau negatif itu dia dapat dengan mudah diisolasi. Tapi kutub magnet tunggal terisolasi belum pernah ditemukan. Jadi jika sebuah magnet batang dipotong setengah, itu kalian tidak akan mendapatkan kutub utara terisolasi dan kutub selatan terisolasi. Nah, sebaliknya dua magnet baru itu akan dihasilkan masing-masing dengan kutub utara dan kutub selatan. Jadi maksudnya seperti ini. Jadi kalau ada suatu magnet batang ya, kalian potong di sini ya. Kalian potong magnetnya di sini. Itu dia tidak akan menjadi satu magnet utara dan satunya lagi magnet kutub selatan, itu dia tidak akan seperti itu. Jadi potongannya itu dia akan tetap menjadi suatu magnet yang utuh yang terdiri dari dua kutub utara dengan selatan. Jadi berapa kali pun kalian bagi magnet batangnya, dia akan tetap terdiri atas utara dengan selatan, kutub utara dengan kutub selatan. Tidak pernah ditemukan bahwa magnet itu jika dibagi dia akan menjadi kutub utara saja dan kutub selatan saja. Jadi tetap dia akan menjadi kutub utara dan kutub selatan. Seperti itu. Jadi tidak pernah ada magnet monopol ya yang diamati. Jadi selain besi sebenarnya beberapa material lainnya seperti kobalt, nikel, gadolinium, dan beberapa oksida dan paduan mereka itu menunjukkan efek magnetik yang kuat. Jadi mereka itu dikatakan sebagai ferromagnetik. Ada dikatakan yang ferromagnetik ya, seperti besi, kobalt, dan lainnya. Nah, ferromagnetik itu dari kata ferrum yang berbahasa Latin untuk besi. Nah, terus ada juga beberapa material lain yang menunjukkan sedikit efek magnetik, tapi sangat lemah dan dapat dideteksi hanya dengan sebuah instrumen yang halus. Nah, pada bab ini, pada bagian pembahasan kali ini, kita akan menggunakan konsep medan listrik yang mengelilingi muatan listrik. Dengan cara yang sama, kita juga bisa gambarkan medan magnet yang mengelilingi magnet. Oke, jadi medan magnet bumi sendiri, jadi bumi punya medan magnet ya, itu diperkirakan diproduksi oleh arus listrik di bagian luar inti besi cair bumi. Jadi bumi kan terdiri dari inti-inti besi ya. Jadi medan magnet bumi itu diperkirakan diproduksi oleh arus listrik di bagian luar inti besi cair bumi. Nah, pola garis medannya itu seperti seolah-olah ada magnet batang imajiner di dalam bumi. Nah, karena kutub utara, north ini ya, ini north utara, dari jarum kompas mengarah ke utara, kutub magnet di utara geografis bumi secara magnetis merupakan kutub selatan. Nah, seperti yang ditunjukkan pada gambar ini ya. Jadi, secara geografi, kutub magnet di utara geografis bumi secara magnetis itu merupakan kutub selatan. Jadi ini utara bumi ya, tapi dia merupakan secara magnetisnya itu merupakan kutub selatan. Nah, ingat bahwa kutub utara magnet yang satu tertarik ke kutub selatan magnet yang lain.
Jadi kutub utara magnet ini dia akan tertarik ke kutub selatan magnet yang lain. Jadi arah panahnya seperti ini, menuju ke kutub selatan. Nah, meskipun demikian, kutub di utara bumi itu masih sering disebut sebagai kutub utara magnetik. Jadi kutub di utara bumi itu yang sini ya disebut dengan kutub utara magnetik atau utara geomagnetik, hanya karena ia terletak di utara. Nah, demikian pula kutub magnet selatan bumi yang terletak di kutub selatan geografis, secara magnetis itu merupakan kutub utara. Jadi kutub magnet bumi itu tidak berimpit dengan kutub geografis ya. Kalau kalian lihat dia ini agak miring dari sumbu rotasinya. Jadi kutub magnet bumi itu tidak berimpit dengan kutub geografis yang terletak pada sumbu rotasi bumi. Kutub utara magnetik misalnya ya, di Arktikana ya, di Arktikana. Sekarang itu kira-kira 1000 km dari kutub utara geografis. Jadi dia sekitar 1000 kilometer dari sumbu rotasi bumi. Nah, perbedaan sudut antara arah jarum kompas yang menunjuk sepanjang garis medan magnet pada setiap lokasi dan utara sejati geografis itu disebut dengan ini deklinasi magnetik. Jadi perbedaan sudut ya, ada perbedaan sudut di sini itu disebut dengan deklinasi magnetik. Nah, medan magnet bumi di bagian besar lokasi itu tidak bersinggungan dengan permukaan bumi. Sudut yang dibentuk medan magnet bumi dengan horizontal pada setiap titik itu disebut dengan inklinasi. Oke ya? Oke, terkait arus listrik yang memproduksi medan magnet. Jadi selama abad ke-18 itu banyak ilmuwan berusaha menemukan hubungan antara listrik dan magnet. Nah, tahun 1820 Hans Christian Ørsted itu dia menemukan bahwa ketika kompas ditempatkan dekat kawat, jadi ada kompas ya didekatkan dekat kawat, maka terlihat bahwa jarum kompas itu berbelok jika kawatnya itu membawa arus listrik. Jadi kalau kawatnya membawa arus listrik, terlihat bahwa jarum kompasnya itu berbelok. Nah, percobaan Ørsted ini menunjukkan bahwa arus listrik menghasilkan medan magnet. Jadi dia telah menemukan hubungan antara listrik dan magnet. Nah, ini dia. Gambar ini menunjukkan sebuah jarum kompas ya. Bukan sebuah, jadi jarum kompas ya. Ada beberapa jarum kompas di sini, tapi ini dia hanya ada satu sebenarnya, cuman dia pindahkan arahnya. Jadi ada jarum kompas diletakkan di dekat bagian lurus kawat. Ini kawat ya, di bagian lurus kawat yang mengalirkan arus. Itu dia tercatat mengalami sebuah gaya yang menyebabkan jarumnya ini dia akan mengarahkan dirinya bersinggungan dengan lingkaran di sekitar kawat. Jadi kalau dia di arah sini, maka dia itu akan jarumnya itu akan berputar, akan bergerak bersinggungan dengan ini lingkaran di sekeliling kawat. Jadi penyimpangan jarum kompas di dekat kawat yang mengalirkan arus memperlihatkan kehadiran dan arah medan magnet. Nah, ada cara sederhana untuk mengingat arah garis medan magnet, itu disebut dengan aturan tangan kanan. Kalian juga pasti sudah familiar dengan aturan tangan kanan ini. Jadi caranya itu kalian pegang kawat dengan tangan kanan. Jadi kalian pegang kawat dengan tangan kanan kalian ya, sehingga ibu jari Anda itu menunjuk sesuai arah arus konvensional, arah arus positif. Jadi jari Anda itu akan mengelilingi kawat sesuai arah medan magnet, seperti ini. Jadi kalian letakkan tangan Anda, kalian pegang kawatnya, dan arah ibu jari Anda itu menunjuk arah arus konvensional ke atas, dan arah medannya itu adalah yang ini, jari Anda ya, arah medannya. Oke, ini aturan tangan kanan. Nah,
Garis-garis medan magnet suatu loop melingkar dari kawat yang mengalirkan arus itu dapat ditentukan dengan cara yang sama dengan menempatkan kompas di berbagai lokasi dekat loop. Nah, aturan tangan kanan itu dapat digunakan sama seperti ini. Jadi aturan tangan kanan itu untuk menentukan arah medan magnet relatif terhadap arus dalam sebuah loop kawat. Jadi seperti ini ya. Ini arah arusnya, ibu jari Anda, dan yang keempat jarinya itu akan menunjukkan medan magnetnya, medan magnetiknya. Oke, sebelumnya dikatakan bahwa arus listrik itu memberikan gaya pada magnet seperti jarum kompas ya. Tadi yang saya jelaskan. Nah, berdasarkan hukum ketiga Newton, kita itu berharap, hukum ketiga ya, ada aksi dan reaksi. Jadi berdasarkan hukum ketiga Newton, kita itu berharap hal sebaliknya untuk menjadi kenyataan juga. Jadi kita berharap bahwa magnet juga memberikan gaya pada kawat yang mengalirkan arus. Dan percobaannya itu mengkonfirmasi efek ini, dan itu diamati oleh Oersted pertama kali. Jadi selain arus listrik yang memberikan gaya pada magnet seperti pada jarum kompas, ternyata berdasarkan percobaan yang dilakukan Oersted, itu dia temukan bahwa magnet itu memberikan gaya pada kawat yang mengalirkan arus. Nah, misalkan ada kawat lurus ditempatkan dalam medan magnet di antara kutub dan magnet ladem ya, seperti gambar yang ini. Itu simbol untuk ini, untuk medan magnetnya itu adalah disimbolkan dengan vektor B ini ya. Jadi dia mewakili magnitud besar dan arah dari medan magnet. Nah, ketika arus mengalir melalui kawat, jadi arusnya mengalir melalui kawat ya. Nah, percobaannya ternyata menunjukkan bahwa gaya dikerahkan pada kawat. Tapi gaya ini tidak menuju salah satu kutub dari magnet. Sebaliknya, gaya diarahkan pada sudut tegak lurus terhadap arah medan magnet, ke arah bawah, seperti pada gambar ini. Jadi dia ada gaya ke arah bawah seperti ini. Jadi dia tegak lurus terhadap arah medan magnetnya. Nah, jika arus ini dibalik ya, tadinya ke arah sini, terus menjadi ke arah sini ya, seperti gambar bagian B ini. Jadi kalau arusnya ini dibalik, gayanya itu dikerahkan dalam arah yang berlawanan. Jadi tadi dia ke arah bawah, maka arahnya itu akan menjadi ke arah atas. Nah, percobaan ini menunjukkan bahwa arah gaya itu akan selalu tegak lurus terhadap arah arus dan juga tegak lurus terhadap arah medan magnet. Ini kan tadi medan magnetnya di sini arahnya ke kanan ya, arah arusnya dia ke depan, dan dia tegak lurus juga, dan ini tegak lurus ya. Dan untuk arah gayanya dia juga tegak lurus terhadap medan magnet. Jadi percobaan ini menunjukkan bahwa arah gaya selalu tegak lurus terhadap arah arus dan juga tegak lurus terhadap arah medan magnet. Nah, arah gaya yang diberikan oleh aturan tangan kanan lainnya itu ditunjukkan seperti pada gambar ini. Jadi kalau kalian mengarahkan tangan kanan sampai jari-jari terentang Anda dapat menunjuk sesuai arah konvensional. Jadi ibu jari Anda itu akan menunjuk bukan. Jadi kalau kalian rentangkan tangan kalian ya seperti gambar ini, maka arah arusnya itu seperti ini. Dan ketika Anda menekuk jari-jari Anda, kalau Anda tekuk sedikit ya, mereka itu mengarah sesuai arah garis medan magnet. Jadi arahnya itu seperti arah medan magnet. Jadi arah medan magnetnya seperti ini, terus arah arusnya seperti ini. Kalau dia kalian rentangkan tangannya seperti ini. Nah, kemudian ibu jari terentang Anda itu akan menunjuk ke arah gaya F pada kawat. Jadi kalau kalian pegang kawatnya seperti ini, maka gayanya itu mengarah ke atas, terus I-nya mengarah ke depan ya sini, terus ini B-nya tergantung mengarah ke ini. Jadi intinya dia saling tegak lurus satu sama lain. Nah, secara eksperimen besarnya gaya itu berbanding lurus dengan arus pada kawat dan medan magnet B yang kita asumsikan seragam ya, dan panjang kawat L. Nah, gaya juga itu tergantung pada sudut theta antara arah arus dan medan magnet yang sebanding dengan sin theta ya.
Nah, persamaannya itu kita dapat tuliskan seperti ini. F itu sebanding dengan arus panjang kawat L, B-nya medan magnet, dan sudut ini ya, sin tetanya. Sudut antara arah arus dan medan magnet. Nah, ketika arus tegak lurus terhadap garis-garis medan magnet, jadi tetanya 90 derajat, maka gaya yang dia kerahkan adalah paling kuat. Jadi gayanya itu yang paling kuat kalau dia arusnya tegak lurus terhadap garis-garis medan magnet. Nah, ketika kawat sejajar dengan garis-garis medan magnet, tetanya 0, maka tidak ada gaya yang dikerahkan sama sekali. Karena sin tetanya sama dengan 0 ya. Jadi sin teta 0 berarti 0 ya. Kalau dia sinnya tetanya 90 berarti dia 1. Berarti gayanya itu yang paling kuat. Sedangkan kalau tetanya 0, itu dia tidak ada gaya yang dikerahkan sama sekali. Oke ya. Nah, medan magnet B itu dapat dengan mudah didefinisikan sehingga konstanta proporsionalitas tepat 1. Jadi dengan demikian persamaan sebelumnya itu dapat dituliskan seperti ini. Jadi kita bisa proporsionalkan dengan seperti ini. F-nya sama dengan arus panjang kawat medan magnet dikali dengan sin teta. Jadi jika arah harus tegak lurus terhadap medan magnet, tetanya 90, maka gaya yang dikerahkan itu adalah seperti ini. Gaya maksimumnya adalah arus dikali panjang kawat dikali dengan medan magnet. Nah, kalau B-nya tidak seragam, maka B itu dapat dihitung sebagai rata-rata medan magnet dalam rentang panjang kawat. Jadi kalau B-nya tidak seragam, kalian perlu rata-ratakan dulu. Nah, magnitud B atau besarnya B itu dapat didefinisikan sebagai berikut. Jadi ini ya, kalau kita rombak berarti magnitud B-nya itu bisa ditulis seperti ini. F max-nya dibagi dengan arus dikali dengan panjang kawat. Jadi F max itu adalah besarnya gaya pada kawat panjang yang lurus L dari kawat yang mengalirkan arus I ketika kawat tegak lurus terhadap B. Untuk satuannya sendiri secara sistem internasional, untuk medan magnet B itu satuannya adalah Tesla. Jadi 1 Tesla itu tak lain adalah 1 Newton per ampere meter. Nah, ada juga nama yang lebih tua untuk Tesla ini, itu adalah Weber per meter persegi ya, atau 1 Weber per meter persegi itu sama dengan 1 Tesla. Nah, satuan lain yang kadang-kadang digunakan untuk menyatakan medan magnet itu adalah Gauss. Jadi ada satuan lainnya yaitu Gauss G. Jadi 1 Gauss itu adalah 10⁻⁴ Tesla. Oke, ini terkait satuan dari medan magnet. Oke, ini adalah contoh terkait gaya magnet pada kawat yang mengalirkan arus. Jadi, ada sebuah kawat yang mengalirkan arus DC ya, 30 ampere memiliki panjang 12 cm. Jadi ini kawatnya dia mengalirkan arus 30 ampere dengan panjang 12 cm di antara muka kutub magnet. Nah, kawat itu membentuk sudut 60 derajat. Jadi dia sudutnya 60 derajat terhadap medan magnetnya. Jadi di sini ya dia 60 derajat. Nah, medan magnet diaproksimasikan seragam pada 0,90 Tesla. Jadi medan magnetnya itu didekati dengan sebesar 0,90 Tesla. Jadi kita mengabaikan medan magnet di luar area kutub. Nah, tentukan berapa besar magnitud ya besar dan arah gaya pada kawat. Nah, tinggal kita gunakan rumus yang tadi ya. Jadi gaya F pada kawat sepanjang 12 cm dalam medan magnet seragam B itu adalah F sama dengan arusnya dikali dengan panjang kawat kali medan magnet kali dengan sin theta. Arusnya tadi adalah 30 ampere, terus panjang kawatnya 12 cm atau 0,12 meter, dan B-nya itu 0,90 Tesla. Dikali dengan berapa sudut yang terbentuk, berarti 60 derajat ya, sin 60 derajat. Sin 60 itu 1/2 akar 3 kali dengan yang ini semua, kalian akan dapatkan gayanya yang bekerja pada kawat itu adalah 2,8 Newton. Nah, itu adalah magnitudnya ya, ini 2,8 Newton.
Untuk arahnya sendiri, kita menggunakan aturan tangan kanan untuk menemukan arah gayanya. Jadi kalian letakkan tangan kanan kalian di posisi datar. Tangan kanan ya. Ini tangan kanan dia gunakan. Nah, kalian arahkan jari Anda sesuai arah arus. Jadi jari Anda sesuai dengan arah arus. Kemudian tekuk jari-jari Anda, mungkin tangan Anda perlu diputar ya. Jadi kalian putar tangan Anda, jadi sehingga mereka mengarah sepanjang B. Nah, ibu jari Anda akan menunjukkan kedalaman halaman buku atau sesuatu yang ada di depan Anda. Jadi kalau ada buku di depan Anda dan kalian arahkan, maka jari Anda itu, ibu jari Anda itu akan menunjukkan ke dalam halaman buku sesuai yang ada di depan Anda, yang dengan demikian merupakan arah gaya F. Jadi coba kalian selidiki sendiri bagaimana cara menentukan arah gaya pada kawat ini. Oke ya. Selanjutnya tentang gaya pada muatan listrik yang bergerak dalam sebuah medan magnet. Nah, dari apa yang sudah kita ketahui sebelumnya, kita bisa memprediksi gaya pada muatan listrik tunggal yang bergerak dalam medan magnet B. Nah, jika ada n partikel, sebanyak n partikel ya, jadi kalau ada n partikel bermuatan melalui titik tertentu dalam waktu T, itu mereka merupakan arus. Jadi arusnya itu adalah I-nya sama dengan N Q dibagi dengan T. Nah, jadi T itu adalah waktu muatan Q untuk menempuh jarak L dalam medan magnet B. Jadi I-nya itu adalah V dikali T. L-nya ini ya, L-nya. L-nya itu V kali T. V itu adalah kecepatan dan T itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak L ini. Nah, gaya magnet yang dialami oleh partikel bermuatan yang bergerak itu adalah ini, F sama dengan QVB sin theta. Jadi kalian sebenarnya bisa turunkan dari persamaan ini tadi. F I L B sin theta. Nah, terus kalian masukkan I-nya itu adalah N Q per T ya. Yang tadi N Q per T dikali dengan L-nya. L ya, V kali T dikali dengan kali dengan B. B sin theta. Ini kan mati, jadinya akan kalian dapatkan bahwa F-nya itu adalah N Q V B sin theta. Jadi gaya yang magnet yang dialami oleh partikel bermuatan yang bergerak adalah, jadi satu muatan partikel bergerak berarti N-nya 1 ya, berarti gayanya itu adalah Q V B sin theta. Jadi V itu adalah kecepatan partikel, terus Q-nya itu muatannya, B-nya itu medan magnet, sin theta itu adalah sudut yang terbentuk. Nah, persamaan ini dia adalah besarnya gaya yang dikerahkan oleh medan magnet pada partikel bermuatan Q yang bergerak dengan kecepatan V pada titik di mana medan magnet memiliki magnitudo B. Nah, sudut di antara V dan B itu adalah theta. Jadi sudut antara V dengan B itu adalah theta. Jadi gayanya ini dia akan menjadi terbesar ketika partikel bergerak tegak lurus terhadap medan magnet. Jadi tetanya 90, maka dia akan menghasilkan gaya yang paling besar. Jadi F max-nya itu QVB karena sin tetanya 90 yaitu sin 90 adalah 1 ya. Nah, gayanya 0 jika partikel itu bergerak sejajar dengan garis-garis medan magnet. Jadi kalau tetanya 0 berarti dia bergerak sejajar dengan arah garis medan magnet ya. Berarti dia gayanya adalah 0 karena sin 0 itu adalah 0.
Nah, arah gaya tegak lurus terhadap medan magnet B dan terhadap kecepatan V dari partikel itu akan menghasilkan gaya yang paling terbesar. Nah, untuk muatan positif, arah gaya aturan tangan kanan lainnya itu adalah Anda perlu mengarahkan tangan kanan Anda sehingga jari-jari Anda itu yang terlentang mengarah sepanjang arah kecepatan partikel. Seperti ini ya, seperti gambar ini. Dan ketika Anda membongkokkan jari-jari Anda, mereka akan menunjukkan sepanjang arah medan magnet. Jadi kalau kalian membongkokkan, maka arah medan magnetnya seperti ini. Dan ibu jari Anda itu akan menunjuk ke arah gaya. Jadi arah gayanya seperti ini, F-nya. Hal ini berlaku hanya untuk partikel bermuatan positif dan akan ke atas untuk partikel positif seperti pada gambar ini. Nah, untuk bermuatan partikel negatif, arahnya itu akan berlawanan. Jadi arah gayanya itu akan berlawanan atau ke bawah. Kalau dia bermuatan negatif. Oke, contohnya. Jadi sebuah medan magnet mengerahkan gaya sebesar 8 kali 10 pangkat minus 14 Newton menuju ke barat pada sebuah proton yang bergerak vertikal ke atas pada kecepatan 5 kali 10 pangkat 6 meter per sekon. Seperti gambar ini ya, kecepatannya ke atas 5 kali 10 pangkat minus 10 pangkat 6 meter per sekon. Terus gayanya itu ke arah barat ya, sebesar 8 kali 10 pangkat minus 14 Newton. Nah, ketika dia bergerak horizontal ke utara, jadi dia bergerak ke utara ya. Dia bergerak ke utara, gaya pada proton itu adalah 0. Jadi kalau dia bergerak ke utara, maka gayanya itu adalah 0. Yang ditanyakan adalah tentukan magnitude dan arah medan magnet di wilayah ini. Diketahui muatan proton itu adalah sama dengan muatan elektron positif ya. Jadinya 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kolom. Jadi penyelesaiannya, karena gaya pada proton itu adalah 0 ketika bergerak ke arah utara, arah medan magnet pasti dia dalam arah utara selatan, atau tetanya adalah 0 derajat. Untuk menghasilkan gaya ke arah barat ketika proton bergerak ke atas, aturan tangan kanan itu mengatakan bahwa arah medan magnet itu harus mengarah ke arah utara. Nah, ibu jari Anda harus mengarah ke arah barat, dan jari-jari tangan kanan Anda yang terentang mengarah ke atas. Makanya ketika jari-jari Anda dibengkongkan mengarah ke utara. Nah, magnitude B-nya itu diperoleh dengan menggunakan rumus yang tadi, karena dia tidak bergerak, karena dia menghasilkan data yang ini ya tadi, F-nya sama dengan BQV ya, F-nya BQV, berarti B-nya adalah F per QV, berarti F-nya kalian tinggal masukkan sebesar 8 kali 10 pangkat minus 14 Newton dibagi dengan muatannya 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kolom dikali dengan kecepatannya. Kalian akan menghasilkan medan magnetnya itu adalah sebesar 0,10 Tesla atau 0,1 Tesla. Oke, ini terkait gaya magnet pada sebuah proton yang bergerak ya. Oke, ini tabel ini adalah ringkasan atau rangkuman aturan-aturan tangan kanan ya, right hand rules, aturan tangan kanan. Jadi ada beberapa situasi di sini. Yang pertama adalah medan magnet yang dihasilkan oleh arus. Jadi aturan tangan kanan pertama RHR1 itu medan magnet yang dihasilkan oleh arus. Nah, contohnya seperti ini. Jadi ada kawat ya, kawat ya. Nah, bagaimana cara Anda mengorientasikan aturan tangan kanan? Jadi caranya seperti ini. Genggam jari Anda di sekeliling kawat dengan ibu jari mengarah dalam arah arus I. Jadi ibu jarinya akan mengarah arah arus I. Dan medan magnetnya itu sesuai dengan yang ini, kepalan Anda. Jadi jari-jari melingkari kawat itu searah dengan arah B. Jadi hasilnya itu jari-jari melingkari kawat itu searah dengan medan magnet B.
Nah, situasi yang kedua, gaya pada arus listrik karena medan magnet. Jadi gaya pada arus listrik karena medan magnet. Jadi contohnya seperti ini. Jadi caranya itu jari Anda mengarah lurus sesuai arah arus I. Jadi jari-jari Anda ya, jari-jari keempat jari Anda mengarah arus searah arus I seperti ini. Kemudian membengkok searah medan magnet B. Seperti ini. Jadi hasilnya itu adalah ibu jari Anda itu kan menunjuk ke arah gaya F. Nah, untuk situasi yang ketiga, gaya pada muatan listrik, muatan positif ya, akibat medan magnet. Maka sama seperti tadi, tapi dia bergerak ya. Untuk arah arusnya itu adalah menggambarkan dengan arah kecepatannya di sini, V. Jadi sama tadi, ibu jari Anda akan menunjuk dalam arah gaya F. Ini B-nya. Oke, jadi ini berangkuman aturan tangan kanan. Jadi ada 3 situasi ya. Yang pertama adalah medan magnet yang dihasilkan oleh arus. Kedua, gaya pada arus listrik karena medan magnet. Dan ketiga adalah gaya pada muatan listrik akibat medan magnet. Oke. Oke, jadi salah satu contoh penerapan dari prinsip-prinsip yang sudah kita pelajari sebelumnya itu adalah efek Hall. Jadi efek Hall ini adalah peristiwa terbentuknya beda potensial antara dua sisi material yang dialiri arus listrik ketika material tersebut ditempatkan dalam medan magnet yang arahnya tegak lurus arah aliran muatan atau arah arus ini ya. Jadi akibatnya karena hal tersebut dia jadinya akan menghasilkan medan magnet. Jadi adanya medan magnet itu maka muatan positif dan negatif itu mengalami pembelokan dalam arah yang berlawanan, sehingga pada satu sisi permukaan benda itu terjadi penumpukan muatan. Jadi salah satu sisi ini itu akan mengalami penumpukan muatan negatif, penumpukan muatan positif, dan pada sisi yang lainnya dia akan mengalami penumpukan muatan negatif. Nah, dua sisi benda seolah-olah bersifat sebagai dua plat sejajar, yang ini sejajar yang diberi muatan listrik sehingga timbul beda potensial antara dua sisi tersebut. Jadi ada beda potensial antara dua sisi ini ya platnya. Nah, beda potensial ini disebut dengan tegangan Hall. Nah, jadi seperti ini, partikel bermuatan yang bergerak dalam ruang bermedan magnet itu akan mengalami gaya magnet. Jadi kalau jika ada partikel bermuatan yang bergerak dalam ruang yang bermedan magnet, itu dia akan mengalami gaya magnet. Jadi salah satu contohnya itu adalah ada peristiwa efek Hall. Nah, efek Hall ini digunakan untuk menentukan jenis pembawa muatan pada suatu bahan, misalnya bahan semikonduktor ya. Nah, kalau kita ingin mencari berapa beda potensial antara kedua tepi ini, kedua tepi bahannya, maka kita gunakan rumus seperti ini. Jadi tegangan Hall-nya itu adalah medan listriknya dikali dengan tebal plat ya, tebal plat. Atau kita bisa tuliskan kecepatan partikelnya dikali dengan medan magnet dikali dengan lebar platnya atau lebar materialnya. Oke, ini terkait efek Hall. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai medan magnet dari sebuah kawat panjang lurus. Sebelumnya kita lihat bahwa garis medan magnet karena arus listrik dalam kawat lurus panjang yang membentuk lingkaran dengan kawat di pusatnya ya. Ini. Jadi garis medan magnet karena arus listrik di dalam kawat lurus panjang membentuk lingkaran
dengan kawat di pusatnya. Nah, percobaan terkait ini dia menunjukkan bahwa medan magnet B pada kawat lurus yang panjang itu berbanding lurus dengan arus I dalam kawat dan berbanding terbalik dengan jarak R dari kawat. Jadi rumus B-nya itu sebanding dengan I dan berbanding terbalik dengan jarak dari kawat R. Nah, hubungan ini berlaku selama R jarak tegak lurus terhadap kawat jauh lebih kecil daripada jarak sampai ke ujung kawat. Maksudnya kawatnya cukup panjang ya. Jadi hubungan ini berlaku kalau kawatnya cukup panjang. Nah, konstanta proporsionalitas itu dituliskan sebagai mu0 dibagi dengan 2pi. Jadi kalau kita mau jadikan dia sama dengan ya, jadi ada konstanta proporsionalitasnya itu sebesar mu0 per 2pi dikali dengan I per R. Ini ya konstanta proporsionalitasnya supaya dia berubah menjadi tanda sama dengan. Nah, mu0-nya itu adalah permeabilitas ruang bebas, itu nilainya sebesar ini, 4pi dikali 10 pangkat minus 7 di Tesla meter per ampere. Oke, contohnya. Jadi ada kawat listrik di dinding sebuah bangunan itu mengalirkan arus DC dari 25 ampere vertikal ke arah atas. Nah, berapakah medan magnet yang disebabkan oleh arus ini di titik P? Jadi ada kawat listrik di dinding ya, dia mengalirkan arus sebesar 25 ampere ke atas. Nah, ditanyakan berapakah medan magnet yang disebabkan arus ini di titik P ini, di arah utara kawat, seperti gambar ini ya. Jadi kita asumsikan kawat itu jauh lebih panjang daripada jarak 10 cm ya. Jadi kawatnya itu sangat panjang dibanding dengan 10 cm ini. Nah, makanya kita bisa gunakan rumus yang tadi. B-nya itu sama dengan mu0 per 2pi dikali I per R. Nah, arusnya adalah mu0-nya tadi apa? Permeabilitas ruangan apa ya? Jadi 4pi dikali 10 pangkat minus 7 Tesla meter per ampere dikali dengan arusnya 25 ampere dibagi dengan 2pi dikali dengan jarak ke titik P 0,10 meter ya, karena 10 cm. Nah, kalau kalian selesaikan ini, kalian akan memperoleh medan magnet yang disebabkan oleh arus ini di titik P itu sebesar 5 dikali 10 pangkat minus 5 Tesla. Jadi dengan aturan tangan kanan, medan magnet itu akan mengarah ke barat atau masuk ke dalam halaman layar yang kalian tatap pada titik P ya. Oke, ini contoh tentang perhitungan medan magnet dekat kawat. Oke, selanjutnya gaya di antara dua kawat sejajar. Jadi kalian perhatikan dua kawat panjang sejajar ini ya yang dipisahkan oleh jarak D. Nah, mereka ini masing-masing mengalirkan arus I1 dan I2 ya. Jadi masing-masing arus menghasilkan medan magnet, tentunya akan menghasilkan medan magnet yang dirasakan oleh arus yang lain, sehingga masing-masing pasti mengarahkan gaya kepada yang lainnya. Nah, sebagai contoh ya, medan magnet B1 yang dihasilkan oleh S1, yang pada lokasi kawat 2 mengarah masuk ke halaman layar ini. Jadi dia mengarah masuk ke layar Anda ya, ke layar HP Anda. Itu dia memiliki magnitudo sebesar ini. B1-nya sama dengan mu0 per 2pi dikali dengan arus pada kawat pertama dibagi dengan D. Jadi kalau kalian perhatikan gambar B, nah di sini hanya ada medan magnet akibat dari kawat yang pertama atau arus pada kawat yang pertama ya. Nah, gaya F2 yang dikerahkan oleh B1 pada panjang kawat yang kedua itu mengalirkan arus I2. Dia itu punya magnitudenya sebesar ini. F2-nya itu sama dengan arus listrik pada kawat yang kedua dikali dengan medan magnet oleh kawat pertama dikali dengan panjang kawat yang kedua.
Jadi perhatikan bahwa gaya pada kawat arus yang kawat kedua itu hanya disebabkan oleh medan yang dihasilkan oleh, jadi di sini ya, gaya pada kawat yang kedua itu hanya disebabkan oleh medan magnet yang dihasilkan oleh kawat yang pertama. Jadi dengan mensubstitusikan B1 ini ke dalam rumus untuk F2 dan mendapatkan bahwa gaya pada panjang kawat kedua itu adalah F2-nya sama dengan μ0/2pi dikali dengan I1, I2 dibagi D dikali dengan panjang kawat yang kedua. Oke, ini gaya di antara dua kawat sejajar ya. Selanjutnya solenoid dan elektromagnet. Jadi sebuah kumparan kawat panjang yang terdiri dari banyak loop atau lilitan kawat itu disebut dengan solenoid, seperti ini. Jadi kalau ada kawat panjang, kumparan kawat panjang yang terdiri dari banyak lilitan ya, itu disebut dengan solenoid. Nah, arus dalam setiap loop itu akan menghasilkan medan magnet. Nah, medan magnet di dalam solenoid yang terlilit rapat dengan N lilitan ya, dengan jumlah lilitan sebanyak N, dengan panjang L yang masing-masing membawa arus I, itu adalah, jadi medan magnetnya adalah μ0 dikali dengan jumlah lilitan dikali dengan arusnya dibagi dengan panjang kawatnya. Nah, jika sepotong besi ditempatkan di dalam solenoid, jadi ada besi ya ditempatkan di dalam solenoid, itu medan magnetnya itu akan meningkat dengan sangat besar karena besi itu akan menjadi magnet. Nah, solenoid dengan inti besi semacam ini itu disebut dengan elektromagnet, sebuah elektromagnet. Oke. Jadi ada banyak aplikasi praktis dari gaya-gaya yang berhubungan dengan kemagnetan yang kita bahas tadi. Yang paling umum itu adalah motor dan pengeras suara ya, pengeras suara. Terus, tapi yang pertama kita akan lihat tentang galvanometer. Nah, komponen dasar pengukur analog atau pengukur dengan jarum dan dial ya, itu termasuk amperemeter, voltmeter, dan ohmmeter analog, itu termasuk alat pengukur di das mobil. Itu adalah galvanometer, yang disebut dengan galvanometer. Jadi galvanometer ini terdiri dari kumparan kawat dengan jarum yang terpasang tergantung dalam medan magnet dari magnet permanen. Jadi pada saat arus mengalir melalui loop kawat, jadi gambarnya seperti ini ya, melalui loop kawat, medan magnet B itu mengerahkan torque. Jadi ada torque-nya ya. Pada loop itu dia sebesar dengan jumlah lilitan dikali dengan arus dikali dengan ini apa ya? A itu adalah, tunggu dulu, saya lupa ini. A itu adalah mohon maaf, ini sepertinya ada yang salah ya. Oke, oh sudah benar. Jadi torque-nya itu adalah jumlah lilitan dikali dengan panjang kawat dikali dengan luas kumparannya ini A. A-nya itu adalah luas kumparan dikali dengan medan magnet dan kali dengan sin theta. Jadi torque ini dilawan oleh pegas yang mengarahkan torque kurang lebih sebanding dengan sudut theta sejauh mana ia diputar. Jadi berdasarkan hukum Hooke itu taunya itu adalah TS-nya torque-nya itu adalah K dikali dengan si ya, sudut C-nya. Nah, kumparan dan jarum yang terpasang berotasi ke sudut di mana torque mencapai keseimbangan. Ketika jarum berada dalam kesetimbangan saat diam, torque-nya itu memiliki magnitude sebesar ini. Kasih NI AB sin theta
Jadinya kalau kita mau cari sudut sinnya itu sebesar ini. NIAB sin theta dibagi dengan K. Oke, ini aplikasinya pada galvanometer. Selanjutnya untuk motor listrik. Jadi sebuah motor listrik itu dia mengubah energi listrik menjadi energi mekanik atau rotasi ya. Nah, sebuah motor bekerja atas prinsip yang sama seperti galvanometer yang tadi. Jadi kumparan dipasang pada silinder besi yang disebut dengan rotor atau armatur ya. Jadi ada kumparan, dia dipasang pada sebuah besi yang disebut rotor atau armatur. Jadi sebenarnya terdapat beberapa kumparan meskipun hanya satu yang digambarkan pada gambar ini. Jadi sebenarnya ada beberapa kumparan ya. Nah, armatur ini dipasang pada poros. Ketika armatur berada di posisi seperti gambar ini, itu medan magnetnya mengarahkan gaya kepada arus. Jadi ada medan magnet yang mengarahkan gaya kepada arus dalam loop yang tegak lurus terhadap medan magnet dan juga dengan arah arus. Namun ketika kumparan yang berputar searah jarum jam, jadi kumparannya berputar searah jarum jam melampaui posisi vertikal, gayanya itu kemudian akan bekerja untuk mengembalikan kumparan kembali ke arah vertikal jika arah arusnya tetap sama. Tetapi jika arah arus bisa dibalik pada saat kritis ini, gayanya akan berbalik dan kumparan akan terus berotasi dalam arah yang sama. Dengan demikian, pergantian arus ini diperlukan jika sebuah motor harus berotasi terus dalam satu arah. Nah, hal ini dapat dicapai dalam motor direct current ya, dengan penggunaan komutator dan juga sikat-sikat. Kalian bisa lebih banyak membaca tentang aplikasinya ini terkait motor listrik. Silakan kalian cari, bisa googling ya tentang aplikasinya ini. Jadi pengaturan sikat-sikat komutator pada sebuah motor DC itu memastikan pergantian arus pada armatur untuk mempertahankan rotasi kontinu dalam arah yang sama. Jadi komutator terpasang pada poros motor dan ikut berputar bersamanya, sementara sikat-sikat tetap diam. Jadi ininya sikat-sikatnya tetap diam, sedangkan komutatornya itu terpasang pada poros motor dan ikut berputar bersama. Ini ya sikat-sikatnya. Oke. Selanjutnya itu adalah pada pengeras suara dari headset ya. Jadi pengeras suara dan headset audio itu juga bekerja pada prinsip bahwa magnet itu mengerahkan gaya pada kawat yang mengalirkan arus. Nah, output listrik dari perangkat stereo atau TV terhubung ke kabel pengeras suara atau earbud. Nah, kabel pengeras suara itu terhubung secara internal ke sebuah kumparan kawat yang terpasang pada kerucut speaker. Nah, kerucut pengeras suara itu biasanya terbuat dari karton kaku dan terpasang sedemikian sehingga dapat bergerak maju mundur secara bebas. Nah, sebuah medan magnet permanen dipasang langsung selaras dengan kumparan kawat. Jadi ketika arus bolak-balik dari sinyal audio mengalir melalui kumparan kawat yang bebas untuk bergerak di dalam magnet-magnet, kumparan itu mengalami gaya karena medan magnet dari magnet permanen. Jadi sementara arus berganti arah sesuai frekuensi sinyal audio, kumparan dan kerucut pengeras suara yang terpasang itu bergerak maju mundur pada frekuensi yang sama, menyebabkan udara pada yang berdekatan mengalami kompresi dan mengembang secara bergantian dan menghasilkan gelombang suara. Jadi dengan demikian, sebuah pengeras suara itu akan mengubah energi listrik menjadi energi suara dan frekuensi serta intensitas gelombang suara yang dipancarkan dapat menjadi reproduksi yang akurat dan input listrik. Jadi ini terkait prinsip kerja dari pengeras suara ya, dari speaker maupun headset Anda. Oke, aplikasi lainnya itu adalah pada spektrometer massa. Jadi spektrometer massa ini adalah alat untuk mengukur massa atom. Ini juga kalian akan dapatkan pada perkuliahan di pendahuluan fisika inti nanti di semester 6 kalau tidak salah ya. Semester 6 ya. Semester 5, semester 6. Semester 5 kalau tidak salah ya. Nah, jadi spektrometer ini adalah spektrometer massa ya, itu adalah alat untuk mengukur massa dari suatu atom.
Jadi saat ini spektrometer massa itu digunakan tidak hanya dalam fisika, tetapi juga dalam bidang kimia, geologi, dan obat-obatan. Seringkali juga untuk mengidentifikasi atom dan konsentrasi mereka dalam sampel yang diberikan. Jadi terkadang ada sampel yang tidak diketahui karakteristiknya, itu kita gunakan spektrometer massa. Nah, ion-ion itu diproduksi dengan memanaskan sampel. Jadi sampelnya di sini kita simpan di sini ya. Ini adalah gambaran sederhana dari suatu spektrometer massa. Jadi sampelnya kita simpan di sini, terus kita panaskan sampelnya sehingga terbentuk ion-ion. Jadi bisa dipanaskan, bisa juga dengan menggunakan arus listrik. Nah, ion-ion itu dia kan punya massa ya. Jadi dia bermassa M dan juga dia bermuatan sebesar Q. Yaitu akan melewati celah ini, celah S1, dan masuk ke wilayah sebelum S2. Jadi dia akan masuk ke daerah ini, ke daerah yang ada medan magnetnya, medan listrik dan medan magnet yang berpotongan. Nah, ion-ion itu akan kemudian mengikuti lintasan garis lurus dalam wilayah ini jika gaya listrik QE-nya itu diimbangi oleh gaya magnet B-nya. Jadi ini kan dia ada gaya listrik yang tegak lurus ya. Jadi kalau dia seimbang, besar gaya listriknya dengan gaya magnetnya, maka ion-ion tadi itu akan bergerak lurus sehingga akan mencapai S2. Nah ini ya, ion-ion itu akan mengikuti lintasan garis lurus dalam wilayah ini jika gaya listrik kan rumusnya QE ya, QE ke atas itu pada ion positif tepat diimbangi oleh gaya magnet ke bawah. Jadi ada gaya listrik ke atas dan ada gaya listrik ke bawah. Kalau dia besarnya sama, maka QE-nya, E-nya itu sama dengan B, maka QE-nya itu sama dengan QVB. Atau kalau kita cari kecepatannya itu berarti E-nya per B. Kecepatannya. Jadi hanya ion-ion yang berkecepatan kecepatan perbandingan medan listrik dan medan magnetnya itu sama dengan 1 yang akan lewat tanpa dibelokkan dan muncul melalui S2. Jadi hanya ion-ion yang berkecepatan E per B itu yang akan lewat tanpa dibelokkan dan muncul melalui celah S2. Nah, susunan ini disebut sebagai pemilih kecepatan. Jadi dalam wilayah berbentuk setengah lingkaran ini ya. Jadi dalam wilayah berbentuk setengah lingkaran ini setelah melalui S2 hanya akan ada medan magnet sehingga ion itu akan mengikuti lintasan melingkar. Jadi hanya ada medan magnet sehingga ion-ionnya akan mengikuti lintasan melingkar ini. Nah, jari-jari lintasan melingkar ini didapatkan dari jejak mereka di film atau dengan detektor jika B-aksennya ini tetap, medan magnet yang di lingkaran ini dia tetap. Nah, hukum kedua Newton ini di sini berlaku ya. Jadi kalau kita terapkan hukum kedua Newton, sigma F sama dengan M kali A, yang diterapkan pada ion yang bergerak dalam lingkaran di bawah pengaruh hanya dari medan magnet B+ ini, itu akan memberikan Q VB aksen itu sama dengan mv kuadrat per R. Jadi percepatannya karena dia bergerak melingkar, percepatan sentimeternya itu adalah V kuadrat per R ya. Nah, karena V sama dengan E per B, maka M-nya itu Q B aksen R per V, atau sama dengan Q B aksen R per E. Nah, jadi semua besaran di ruas kanan ini, yang ini ya, itu dapat diketahui dan dapat diukur demikian sehingga M-nya itu bisa dapat ditentukan. Jadi secara historis itu hanya banyak massa atom diukur dengan cara ini. Jadi kalau kita ingin mengetahui massa suatu atom yang belum bisa ditentukan secara spesifik, kita bisa gunakan dengan menggunakan spektrometer massa ini. Oke. Saya kira cukup penjelasan terkait kemagnetan ini. Mungkin ada beberapa hal yang tidak detail saya jelaskan dalam pembahasan ini.
Kalau ada yang kurang dipahami, kalian bisa menanyakannya secara langsung melalui kolom komentar pada video ini atau melalui grup WhatsApp. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.